Hai Sobat DNA, kembali lagi kita di sini di Genomic Podcast Show Open Now. Ya, jadi hari ini ada saya Zoya dengan Kak Joanna Alexandra. Yang hari ini kita akan membicarakan mengenai kehidupan dan story dari Kak Joanna Alexandra dengan Ziona sebagai orang tua dari penyintas penyakit langka. Nah, kita akan dengerin ceritanya, ada pesan-pesannya, dan gimana ngeliatin kekuatan dan miracle yang happen di keluarganya Kak Joanna ini. Iya. Jadi, are you ready? Ready. Oke, kita mulai ya. Ready. Oke Kak, perkenalkan nama saya Dr. Zoya, Iya. saya dokter genetik di GSI. Halo dok. It's a honorable pleasure banget bisa kenal, ketemu, dan berbagi cerita tadi nih di backstage. Nah, Kak Joanna, boleh sedikit introduce yourself nih ke para audience dari GPS On. Oke, jadi kita panggil apa? Sobat DNA ya? Sobat DNA. Sobat DNA, perkenalkan aku Joanna Alexandra. Aku punya satu anak. Aku punya 4 orang anak, dan anakku yang keempat tuh namanya Ziona. Dia mempunyai penyakit langka yaitu campomelic dysplasia. Itu kelainan genetik yang kena ke tulang-tulang, pernafasan, sama reproduksi gitu. Sekarang umurnya udah 6 tahun. Lucu-lucunya ya. Udah aktif banget Aktif sekarang. banget. Maksudnya ngomongin aktifnya Zion aja itu udah sesuatu yang kayak maksudnya aku dulu memimpikan punya anak Ziona yang aktif, dan sekarang aku dapetin itu, jadi sangat bersyukur banget. Makanya nggak sabar mau cerita hari ini Juga nggak sabar mengenai dengerin perjalanannya ceritanya. Ziona. Oke, nah singkat cerita dulu, untuk campomelic dysplasia adalah kelainan tulang, benar, berbasis genetik. Apa aja ya gejalanya nih? Oke, kalau ngomongin gejala, jadi waktu hamil Ziona, aku memang tidak melakukan tes apapun ya, karena waktu anak pertama, kedua, ketiga semuanya normal dan tidak ada apa-apa gitu. Jadi aku pikirnya pas hamil Ziona pun aku nggak ribet-ribet untuk cari tes ini, tes itu gitu kan. Dan memang waktu selama kehamilan itu dia setiap bulan USG segala macam, dari dokternya pun tidak mengatakan ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan dok gitu. Cuman memang dibilang kepalanya sedikit lebih besar, tapi masih dalam batas normal waktu di USG 4D gitu kan. Akhirnya ya udah. Waktu umur 36 minggu cek, ternyata harus dilahirkan karena detak jantungnya juga udah agak melemah. Akhirnya diinduksi gitu kan. Anak aku yang pertama juga induksi tuh, jadi aku merasa oh ya udah oke lah, nggak apa-apa, kita induksi aja gitu. Terus ya udah akhirnya dilahirkan di umur 36 minggu, yang ternyata memang hitungannya itu masih prematur ya. Prematur. Dan waktu lahir ketegangan pertama adalah dia nggak langsung nangis waktu lahir gitu kan. Pertama dia nggak langsung nangis, terus yang kedua adalah gara-gara dia nggak langsung nangis, langsung dimasukin ke NICU, langsung disuruh oke masuk NICU aja gitu kan. Nah aku kan posisinya baru melahirkan gitu kan, masih di ruangan persalinan, dan aku masih bingung-bingung. Terus suamiku akhirnya nemenin ke NICU. Pas suamiku balik, tek dia bilang, iya tadi kakinya yang kiri bengkok ke dalam gitu. Terus aku kan masih ngawang-ngawang, ini apa nih, aku pikir dia bercanda, tapi ternyata enggak, beneran Jo, kakinya yang kiri bengkok ke dalam, dan dia tadi harus pakai alat bantu pernafasan segala macam. Itulah mulai kayak apa ini gitu kan. Aku sangat-sangat nggak nyangka, nggak ada persiapan sama sekali, secara persiapan mental, secara persiapan finance juga. Dan disitulah baru ketahuan kalau ada sesuatu yang tidak normal dari Zio gitu. Itu sih. Dan semuanya timbul tiba-tiba ya. Semuanya timbul tiba-tiba, maksudnya masuk ke NICU. Terus jadi pas di NICU itu kan baru diperiksa segala macam kan. Ternyata pas dilihat ada lubang di jantung, ada ASD, terus juga hasilnya ada Pierre-Robin sequence juga. Dagunya kecil, terus langit-langitnya tinggi. Terus makanya waktu itu aku nyoba nyusuin, kok dia nggak bisa latch on dengan baik gitu, kayak nggak bisa nyusuin, sedangkan anakku yang 1, 2, 3 dengan gampangnya menyusui. Jadi aku merasa kayak ini something yang aku nggak pernah alamin sebelumnya gitu sebagai seorang mother, walaupun anak keempat, tapi kayak langsung merasa bingung dan kayak nggak tahu harus gimana sih waktu itu.
gitu. Dan waktu itu apa saja yang diperiksakan, pemeriksaan apa aja yang udah kalian jalani untuk Ziona? Waktu awal-awal ya, waktu baru awal-awal. lahir itu ada kelainan pendengaran juga, severe hearing loss. Terus juga lubang di jantung, terus juga apa namanya, ada bagian dari tulang belakang yang lebih kecil. Aku nggak tahu itu istilahnya apa, pasti dokter yang lebih tahu. Pokoknya ada satu bagian ruas yang lebih kecil gitu. Terus lubang di jantung sama sama si Pierre Robins itu. Terus akhirnya kita tes kromosom. Terus si tes kromosom ini juga ternyata nggak memberi jawaban yang pasti gitu kan. Dan akhirnya karena pas di NICU sekitar 2 minggu udah oke tuh pernafasannya, akhirnya ya udah kita pulang dengan harapan bahwa everything's fine, just hanya bagian-bagian kecil yang perlu dibenerin gitu, kayak kakinya yang club foot berarti harus digips, nanti ketemu ortopedi gitu-gitu. Terus ya udah akhirnya kita pulang, tapi kayak sesuatu yang merasa kayak kenapa ya Ziona ya, karena kayak banyak banget hal-hal yang harus dibenerin tapi kita nggak tahu ini kenapa gitu. Dan sempat juga waktu di umur 3 bulan dia kena bronkiolitis. Nah karena dia masuk rumah sakit, akhirnya di situ kita cek ke THT. Cek ke THT ternyata dia punya laringomalacia. Oke, baiklah. Dan akhirnya setelah selesai dia dirawat di rumah sakit selama 2 mingguan. Pulang kita cek ke THT, endoskopi segala macam, dia laringomalacia, akhirnya dia harus pasang NGT. Itu juga another udah kakinya digips, terus minumnya juga harus pakai NGT. Itu bener-bener kayak Ziona, kamu bener-bener something different ya gitu. Tapi aku bersyukur sih, maksudnya memang momen-momen aku yakin semua orang tua juga mengalami ini, orang tua dengan anak-anak penyakit langka ya, mereka pasti ada momen yang harus kita harus menerima kenyataan bahwa our baby is different gitu, our baby is special gitu. Dan aku bersyukur aku lumayan bisa cepat mengalami itu. Maksudnya aku dan suami sekitar di umur Ziona 3 hari 4 hari itu kita benar-benar bersepakat Ziona memang special, tapi kita harus sepakat bahwa anak kita adalah berkat gitu. Jadi kita juga mau membesarkan Ziona sebagai berkat dari Tuhan, walaupun dengan banyak kekurangan-kekurangan, banyak keunikan-unikannya, tapi pas kita udah menerima sebagai orang tua kayak deg-degan tapi semangat gitu loh. Kita harus tes apa, kita harus ngapain, kita harus ketemu dokter apa gitu Jadi sih. itu malah jadi motivasi ya untuk mengetahui ini diagnosisnya apa. Iya. Apa yang bisa dilakukan gitu. Iya, karena waktu awal-awal masih bingung kan, jadi kita pun juga bingung kita harus ketemu dokter apa ya kalau kondisi yang ini, bingung lah, kayak berusaha untuk mencari gitu kan. Jadi emang lumayan semangat, bukan semangat sih, tapi lebih ke kayak penasaran banget ini supaya bisa Ziona dapat penanganan yang tepat. Jadi kita pun semangat untuk kayak kita harus cari tahu nih what's wrong with her gitu. Oke, kalau gitu Kak Jo boleh cerita gimana perjalanannya hingga mendapatkan kata diagnosisnya itu tadi, campomelic dysplasia. Panjang. Nah, diagnosis ini ya yang Iya, menjadi sesuatu yang diinginkan oleh semua orang dengan anak-anak dengan penyakit langka. Iya. Yang kita namakan diagnostik odyssey. Perjalanannya mungkin panjang, sempat beda diagnosisnya atau sempat undiagnosed seperti itu. Iya. We have all day, boleh cerita. Baiklah. Jadi ya itu yang tadi aku ceritakan waktu awal-awal, banyak banget label-label si clubfoot, terus laringomalacia, terus severe hearing loss, terus ada ASD. Jadi itu semuanya progres yang one by one kita treat kan. Ziona itu juga fisioterapi seminggu 3 kali. Dia juga ada hipotonia juga. Pokoknya itu day by day kita jalanin. Terus sekitar di umur berapa ya? Kayaknya umur 6 bulan lah, aku di approach sama Yayasan MPSN Penyakit Langka Indonesia, sama Mbak Penny namanya. Sebenarnya sebelum itu aku sempat di approach juga sama banyak orang tua lain yang mirip sama Ziona, dan mereka menyemangati aku, it's okay, ayo kita cari tahu. Mereka bantu untuk list kan, kayak Ziona ada ini juga nggak, mungkin harus periksa kesini, periksa mata, periksa apa segala macam. Deg-degan, tapi yaudah kita jalanin satu-satu, kita periksakan. Dan akhirnya waktu ketemu sama Mbak Penny itu, akhirnya
disuruh untuk microarray, untuk tes microarray. Jadi kan sebelumnya tes kromosom udah tuh, tapi nggak menjawab. Akhirnya kita tes microarray. Nah ternyata tes microarray itu hasilnya banyak dan banyak yang bikin deg-degan karena kan belum tentu juga, tapi so many things yang bikin kita sebagai orang tua pas kita baca, hah apa mungkin ini, hah apa mungkin itu gitu kan. Dan itu juga nggak memberi jawaban yang pasti juga, dan akhirnya waktu itu sama Prof. Damayanti dibilang kemungkinan Campomelik nih, terus pas itu masih kemungkinan kan, dan akhirnya disuruh untuk tes, aku lupa namanya apa, tapi yang hasil darahnya harus dikirim ke Jerman, Centogene. Itu tes apa tuh dok? Kalau tes kemungkinan berbasis sequencing. Iya, jadi salah sequencing satunya juga. mungkin WS atau WGS yang memang yieldnya lebih tinggi daripada microarray. Iya, iya. Jadi dengan kemungkinan si Campomelik, jadi ditesnya khusus si gen yang SOX itulah, aku nggak tahu. Akhirnya dikirim, hasilnya sekitar 40 hari ya, 40 harian, dan akhirnya hasilnya datang. Hasilnya juga masih aku lupa bahasanya apa, tunggu aku ingat-ingat dulu. Inconclusive result. Inconclusive. Cuman jadi yang dijelasin sama Prof. Yanti waktu itu adalah memang mengarah ke Campomelik, tapi jenis Campomeliknya yang belum pernah dilaporkan juga gitu ya. Jadi akhirnya mereka pun dari Centogene minta data-datanya Ziona untuk disimpan. Itu aku kayak ya ampun, ini aku nggak ngerti sebenarnya kan, tapi aku ngambil positifnya adalah gila ya Zio, kamu tuh masih umur 6 bulan 7 bulan aja datanya mau disimpan loh sama mereka untuk mungkin bisa membantu research mereka juga gitu kan. Aku mikirnya positif aja gitu kan. Tapi itu bener loh Kak. Bener ya. Jadi, dok ya, di Binang Genomic ini kita sebenarnya bekerja sama, di seluruh dunia itu sedang bekerja sama untuk melakukan sequencing kan. Nah data-data dari satu anak itu bisa membantu diagnosis anak lain yang entah di mana gitu. Dengan Ziona, saya jadi merinding banget nih. Karena the first time kita melakukan genome project itu di Eropa atau Inggris, dan waktu itu ada suatu penyakit di anak perempuan yang pertama kali nggak pernah ketahuan varian atau mutasinya di mana-mana. Berapa bulan kemudian setelah itu, jadi kita punya semacam webnya gitu, jadi bisa saling sharing genomic data. Dan waktu masih di Australia, jadi ngeping, oh ada anak dengan kelainan yang sama nih, akhirnya anak itu tahu penyakitnya apa dan ternyata ada terapinya. Dan itu karena jadi ini kayak itu, gitu ya seperti data sharing, ya? tetap confidential dan everything, tetapi memberikan pengetahuan, oh ternyata ada anak dengan mutasi seperti ini dan diagnosisnya seperti ini, tata laksananya seperti ini. Ziona is the first berarti. Iya ya gitu dong. Jadi waktu kita terima inconclusive result, kita kayak oke, akhirnya darahnya, aku juga sama suamiku dites juga, dan ternyata memang spontan dari baru Ziona yang muncul, bukan dari aku dan suamiku gitu. Dan akhirnya itu di umur 11 bulan lah dok. Akhirnya di umur Ziona 11 bulan itu kayak hadiah, bentar lagi Ziona ulang tahun, dan hadiahnya adalah sudah tegak diagnosa, kita bilang dia Campomelik dysplasia. Dan bersyukur banget sih, maksudnya pas akhirnya kita ketahuan si label itu sangat menenangkan. Sebenarnya memang bukan berarti Ziona sembuh kan, tapi kayak kita at least ada kepastian untuk kita harus ngapain ke depannya dalam men-treating Ziona itu. Seberapa penting tahu itu for you? I know it's just a label, sebenarnya hanya sebuah judul penyakit, tapi menurut aku sangat-sangat membantu, sangat-sangat penting, karena jadi nggak mikir kemana-mana gitu kan, nggak overthinking berlebihan kemana-mana yang harusnya nggak dipikirin, terus juga jadi lebih terarah, terfokus, next stepnya harus gimana, treatment apa yang Ziona harus lewatin. Jadi menurut aku mendapatkan tegak diagnosa itu, aku bersyukur aku dapat di umur 11 bulan, karena aku dengar ceritanya banyak orang tua lain yang entah undiagnosed, entah salah lagi diagnosanya gitu sih dok. Tapi aku bersyukur banget di 11 bulan Ziona dapet itu. Kita juga bersyukur ada Kak Joanna yang dengan ketahuan diagnosisnya bisa membagikan ceritanya nih ke mama-mama yang lain. Nah sedikit nih bocorin hal yang membuat kita semua merinding di ruangan ini. Campomelik dysplasia itu mempunyai survival rate yang
abismal ya, 10% melewati masa neonatus. Dan sekarang Ziona sudah berapa tahun? Sudah umur 6 tahun. Dan kegiatannya apa saja? Kegiatannya udah sekolah, udah jalan, udah bisa nyanyi, udah bisa berantem sama kakak-kakaknya. Oh, bisa begitu ya? Udah lucu banget, Dok. Maksudnya dengan si campomelic dysplasia plus juga si clubfootnya itu, memang di awal-awal aku sempat berpikir kayaknya sampai gede dia akan di kursi roda ya gitu kan. Tapi memang clubfootnya di-treat terus sampai sekarang dia terus pakai kafo. Dan Ziona itu pertama kali melangkah itu di umur 4 tahun. 4 tahun. Lebih tepatnya sekitar 7 hari setelah ayahnya meninggal. Jadi itu juga another slap in the face banget gitu saat aku lagi sangat berduka atas kepergian suami aku. Terus 7 hari kemudian aku dikasih mujizat sama Tuhan, anakku yang aku dari dulu doain supaya bisa jalan, bisa lari, tiba-tiba dia melangkah, Dok. Jadi kayak mujizatnya tuh, kayak aku nggak punya alasan untuk nggak bersyukur atas kehadirannya Zio sih. Maksudnya dengan segala macam proses yang dia alamin, harus digips, harus tes ini tes itu, banyak biaya juga yang dikeluarin gitu, terapi rutin seminggu 3 kali, tapi waktu dia akhirnya bisa berjalan itu kayak makasih Tuhan gitu. Selalu ada hal yang bisa disyukuri ya, selalu ada hal Sangat. yang bisa disyukuri. Terus juga dia udah sekolah. Oh iya. Dia udah sekolah. Jadi sekitar setahun yang lalu lah memang dokternya menyarankan kayaknya Ziona udah boleh sekolah nih gitu. Aku tanyakan sekolahnya harus kayak gimana, Dok? Sekolah inklusi atau sekolah khusus atau gimana? Terus memang dokternya menyarankan kalau bisa sekolah yang berbahasa Indonesia aja supaya lebih mudah untuk Ziona itunya kan. Akhirnya aku carilah dan akhirnya udah dapet. Sekarang kita bersekolah. Terus hari pertama dia pakai seragam, dia pakai backpack, itu aku kayak ketawa sih. Aku kayak nggak nyangka aku sekarang ada di titik ini, bisa menyekolahkan anakku yang dengan label penyakit langka, dengan ya gitu, Dok. Aku kayak amazed banget sama prosesnya Ziona sih, progresnya dia sekarang udah bisa sekolah lengkap dengan sepatu khususnya. Oh iya, pasti ya. Ntar kita lihat foto-fotonya Ziona ya. Yes. Aku sudah tidak sabar habis ini ya, backstage. Oke. Itu perjuangannya panjang banget pasti, Yeah. penuh lika-liku dan emosional banget gitu. Kita yang di sini pun selalu reflect back tentang apa yang bisa kita syukuri. Nah, ada satu yang pengen aku tanyain lagi nih. Dengan Ziona, pengalaman menjadi ibu dengan yang menyintas, anak yang menyintas penyakit langka ya. Dan sekalian bocorin nih aktivitas apa aja yang Kak Jo lagi lakukan. Jadi apa yang memotivasi sampai sekarang dan apa buah-buahnya dari kisah Ziona ini? Apa yang memotivasi aku, kita sebagai seorang ibu aja sebenarnya kan banyak banget yang harus dipikirin ya, ngurusin keluarga dan segala macam. Tapi aku tuh ngelihat Ziona tiap hari, aku diperhadapkan sama aku harus ngelihat anakku ini gitu. Tapi aku ngelihat dia happy, dia berjuang, dia main sama kakak-kakaknya, dia makan, dia aku ngelihat Ziona tuh aku merasa punya semangat sih, Dok. Karena yang aku lihat adalah anak kita, dia kan nggak dengan pengetahuan kalau dia penyakit langka gitu kan, dia hidup aja, dia berjuang aja gitu. Kadang kita sebagai orang tua yang terlalu overthinking dan ntar anakku gimana, ntar anakku kalau udah besar gimana, ntar sekolahnya, ntar dia menikah, nanti dia apa gitu kan. Belum lagi ntar kalau anak kita masuki masa puber dengan penyakit langka ini gimana ya, Dok ya. Itu sometimes aku pikirin banget gitu. Tapi ngelihat Zionanya happy, Zionanya berjuang dengan dia aku ngelihat dia semangat hidup tuh, aku juga jadi ikut semangat gitu. Jadi itu yang sangat memotivasi aku. Sometimes kita terlalu banyak mikirin yang kemana-mana, kita lupa lihat yang di depan mata. Dia tuh sangat berjuang, dia sangat ya, Ziona ya. Dia semangat gitu. Inspire, memberi inspirasi untuk keluarganya tetap semangat. Iya, dia mungkin kalau orang-orang lain melihat Ziona sangat memberikan inspirasi. Mamanya aja diinspirasi banget sama keluargaku juga, anak-anakku, abang-abangnya tuh juga mereka ngelihat Ziona
mereka sayang banget. Aku udah lumayan jelasin ke mereka kan bahwa kondisi Ziona berbeda sama anak yang lainnya, she special. Ya semua anak juga special, tapi dia berbeda nih, cara berkembangnya berbeda, cara how she reacts to things tuh berbeda gitu. Dan anak abang-abangnya tuh lihat bahwa dia tuh lucu. Abang? Iya. Tiga-tiganya cowok? Oh enggak, anakku yang pertama kedua cowok, yang ketiga cewek. Tapi memang yang lebih ABG nih yang cowok-cowok ini kan, mereka bisa ngelihat bahwa Ziona tuh berbeda tapi sangat sangat happy dan semangat gitu sih Dok. Itu yang sangat kita syukuri di keluarga ya, tentang kehadirannya Ziona. Aku mau ajak Sobat DNA untuk terus dukung program Batik Pelangi, bantu tes genetik penyakit langka Indonesia, Early detection matters. and the Diagnostic Odyssey. Yeay!